Diagram batang daun biasa juga disebut dengan stem and leaf diagram. Menyajikan penyebaran dari suatu data sehingga secara keseluruhan data dapat terlihat apakah ada kecenderungan data tersebut menyebar atau memusat pada suatu nilai tertentu atau nilai manakah yang paling sering muncul atau yang paling jarang muncul. Jadi, tujuannya dari membuat diagram batang daun ini, kita bisa melihat data tersebut secara jelas, apakah dia memusat atau menyebar, atau data mana saja yang paling sering muncul atau yang jarang muncul. Nah, data kuantitatif atau berbentuk angka akan disajikan dengan menggunakan diagram batang daun serta ditata menjadi dua bagian. Jadi, pada diagram batang daun ini ada dua bagian. Bagian yang pertama atau angka pertama ditempatkan pada bagian diagram yang disebut batang. Jadi, angka pertama itu nantinya yang disebut sebagai batang, dan angka kedua atau yang seterusnya itulah yang disebut sebagai daun. Contohnya, diberikan sebuah data nilai ulangan umum fisika dari 36 siswa. Nah, inilah nilai ulangannya. Jadi, kalau dari data ini, kita tidak bisa melihat secara jelas apakah data tersebut menyebar atau memusat. Dan kita juga tidak bisa melihat data mana yang paling sering muncul. Yang hanya bisa kita lihat mungkin datanya itu rentangnya dari 40-an sampai 90-an, yaitu yang bisa kita katakan. Nah, kita ingin membuatnya menjadi diagram batang daun. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, batang ini kita sebut sebagai angka puluhannya, daun ini kita sebut sebagai angka satuannya. Nah, contohnya begini, 44 puluhannya kan 4, satuannya 4. Jadi, kita tulis 4-nya di sini, kemudian ini 7-nya itu mengartikan 47, begitulah seterusnya. Misalnya ini, 70 ini artinya 70, terus 71, selanjutnya 72. Nah, dari diagram batang daun ini, kita bisa melihat secara jelas data mana yang paling sering muncul atau yang paling banyak muncul. Contohnya, seperti 71 atau 73 atau 76. Dia terlihat jelas, dia ada muncul beberapa kali, jadi itulah salah satu fungsi dari diagram batang daun. Nah, biasanya pada diagram batang daun, usahakan kita menulis angkanya itu dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tujuannya apa? Salah satunya biar lebih enak dipandang dan lebih mudah kita dalam melihat penyebaran datanya. Diagram berikut menunjukkan bidang studi yang disukai oleh 72 siswa. Kita akan menentukan banyak siswa yang menyukai matematika. Langkah pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu besar sudut matematika. 360 derajat kita kurangkan dengan jumlah yang diketahui, yaitu 120 derajat ditambah 60 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 360 derajat dikurang 210 derajat, maka hasilnya 150 derajat. Banyak siswa yang menyukai matematika dapat dihitung dengan cara 150 derajat dibagi dengan 360 derajat. Kemudian kita kalikan dengan 72 siswa. Kita sederhanakan pecahannya menjadi 15/36, kemudian dikalikan dengan 72. 72 dibagi 36 kita dapatkan 2. 15 dikali 2 yaitu 30. Jadi banyak siswa yang menyukai matematika adalah 30.